Menurut Anda, kekuatan saya ini sudah pas belum? Bagus. Dia memang tuan muda Gugrup. Kalau aku bisa mendapatkan dia, maka hidupku nanti pasti akan sukses. Ikuti aku. Kamu pasti tidak akan salah. Kamu tahu kan aku ini manajer departemen keluarga Ye. Ikuti aku. Kamu akan hidup enak dan nyaman. Kakak, sedang apa kau? Cepat kemari, pacarmu sudah bersama orang lain dan masuk ke kamar. Di kamar 9402. Nona, tolong perhatikan tingkah lakumu. Kau membuatku tidak nyaman. Baik, Tuan. Aku akan berhati-hati. Dasar pria busuk. Aku tidak percaya kau tidak akan menurut. Akhirnya kau datang juga. Orang-orang sudah setengah hari di atas. Apa yang harus kulakukan? Bilang padanya. Jangan cari masalah. Jika ada anak, aku tidak akan mengurusnya. Kau bodoh, kau harus memergoki mereka berzina. Betul. Aku harus memergoki mereka berzina. Para pezina, keluarlah kalian. Pelankan suaramu. Suaramu terlalu keras. Itu akan membuat mereka curiga. Pacarku. Tunggu, aku akan menelepon polisi. Telepon polisi? Halo polisi, aku mau melapor. Nona, apa yang sedang Anda lakukan? Pak, saya sedang memberi Anda kelembutan seorang wanita. Maaf, saya tidak butuh. Anda tidak butuh atau tidak berani? Tolong, sedikit lebih sopan. Apa saya kurang lembut? Anda ini teknisi hotel atau pelacur? Ayo, saya akan bawa Anda ke suatu tempat untuk menyelesaikan ini. Terima kasih atas laporan Anda. Kami akan menanganinya. Ayo, bangun. Cari di kamarnya. Ayo. Ini urusan pribadi kalian berdua. Saya tidak akan ikut campur. Pergilah. Tuan muda, pelan-pelan. Diam. 14. Pintunya bahkan tidak ditutup. Zhang tahu. Kemana orangnya? Minum anggur merah juga. Aku belum pernah menikmatinya. Aku juga minum anggur merah. Piyama. Aku juga minum anggur merah. Aku juga pakai piyama. Kamu siapa? Wanita itu mana? Aku menyerahkannya pada polisi. Oh. Kalau begitu, kemari dan tiduri aku. Apa? Nona, kita tidak saling kenal, kan? Apa aku tidak cukup membuatmu terkesan? Nona, kamu sedang bermain api. Kamu akan terbakar. Aku tidak takut. Baru pertama kali bertemu gadis seperti ini. Menarik. Ayo.
Kamu siapa? Kok kamu di sini? Zhang Tao mana? Apa Zhang Tao? Nona, ini kamarku. Apa yang kamu lakukan padaku semalam? Justru kamu tadi malam yang masuk ke kamarku, lalu menciumiku dengan gila-gilaan. Aku juga jadi serba salah. Sepertinya informasi dari Yang Yue tidak akurat ya. Tapi sungguh tak kusangka, kamu ternyata masih perawan. Tenang saja, aku akan mengganti rugimu. Berapa? 100. 1 juta? Baiklah. 100.000, bajingan. Kamu merusak braku. Nona, kamu yakin? Hanya 100.000? Aku ini Gu Xiaoyan. Kalau kamu bicara begitu, aku akan merasa kamu sedang menghinaku. Aku tidak peduli kamu. Ku siapapun, cepat ganti rugiku. Man 402. Ma 4.403. Sudah jelas? Tuan Muda, semuanya sudah jelas. Gadis ini bernama Ye Qiuya. Dia adalah putri sulung dari keluarga Ye dari Zonghai. Ibunya meninggal sangat awal. Sekarang dia punya ibu tiri. Sepertinya dia tidak punya kedudukan di keluarga Ye. Tapi keluarga Ye ini punya hubungan dekat dengan 10 keluarga besar Zonghai. Punya hubungan dengan 10 keluarga besar? Menarik juga. Apa kau tidak berhasil memergoki perselingkuhan, malah jadi terlibat sendiri? Pelankan suaramu. Ini terlalu memalukan. Bukankah ini sama saja? Dimanfaatkan begitu saja. Lalu bagaimana kalau dia tahu kau dari keluarga Ye dan memerasmu? Dia mungkin tidak akan begitu. Ini kamu. Dia adalah Dia orang yang bersamaku. lumayan tampan juga. Apa yang kau lakukan di sini? Nona Ye, aku datang untuk membicarakan masalah kompensasi. Kompensasi? Sudah kubilang kita berdua bertanggung jawab. Tidak perlu kompensasi. Bukan aku yang mengganti rugi padamu, tapi kaulah yang mengganti rugi padaku. Aku mengganti rugi padamu? Aku ini aslinya seorang model pria dan sangat tampan. Aku masih perjaka. Keperjakaanku kau ambil. Jadi, menurutmu, apa kau harus memberiku kompensasi atau tidak? Kamu ini tidak sadar ya? Aku ini perempuan, kehormatanku kau hancurkan. Kamu minta aku bayar ganti rugi? Kamulah yang duluan naik keranjangku. Nona Ye, bagaimana kamu memperlakukanku sudah lupa ya? Apa detailnya perlu kujelaskan lagi? Kalau polisi datang, menurutmu mereka akan bagaimana? Sudah kubilang, Dia kena tipu kan? Lalu, berapa ganti ruginya? begini saja, kamu ganti rugi padaku 4 juta ya. 4 juta. Belum pernah aku lihat orang setebal muka kamu. Nona Ye. Kamu bahkan tidak memeriksanya dulu ya? Apa saja langsung kamu tanda tangan? Kia, semalaman kamu tidak pulang. Kamu pergi kemana? Vivi tadi malam, Ma. Aku ada urusan tadi malam. Zhang Tao, kamu pergi kemana? Sudah jam segini masih membicarakan itu. Sekarang keluarga Ye kita menghadapi krisis ekonomi yang besar. Kelompok bisnis Zhao, perusahaan pinjaman Tuan Zhao, bersedia meminjamkan kita 10 juta. Tapi dia punya satu syarat. Syarat apa? Meminta kamu untuk bertemu dengannya. Untuk membahas detailnya. Tuan Zhao itu terkenal sebagai hidung belang tua. Banyak gadis yang hancur di tangannya. Aku tidak mau pergi. Hei, kalau kamu tidak pergi, bagaimana dia bisa meminjamkan uang kepada kita? Pergi atau tidak, kamu harus tetap pergi. Kamu berani-beraninya. Aku akan suruh Zhang Tao menemanimu. Dengan pacarmu di sampingmu, kamu juga bisa tenang. Kamu pacarku,
Aku akan melindungimu. Tuan Muda Zhao Tianqi dan 10 keluarga besar sedang bersekongkol menyerang usaha kita. Kemampuan apa yang dimiliki Zhao Tianqi ini sampai berani menantang keluarga Guku? Nona Ye. Oh, Paman Zhao. Nona Ye. Saya datang untuk membahas masalah pinjaman. Soal pinjaman itu mudah. Kebetulan hari ini suasana hati Paman Zhao sedang baik. Kamu temani Paman Zhao minum 2 gelas. Ayo, minum. Paman Zhao. Duduklah. Aku tidak pandai minum. Pak Zhao, dia tidak bisa minum. Biarkan aku menemanimu minum. Kamu ini siapa? Apa kamu pantas minum bersamaku? Tolong jangan marah. Aku hanya asal bicara. Pacarku bisa minum. Aku akan menyuruhnya menemanimu minum agar kamu senang. Kia, aku tahu keluarga Yemu sedang kekurangan uang. Perusahaan pinjaman milikku, Zhao Tianqi, bisa membantumu bereskan. Begini saja, 1 gelas 100.000. Bagaimana? Baiklah, aku minum. Oke. 100.000. 200.000. Kia, minum satu persatu begini terlalu lambat. Bagaimana kalau kita langsung minum dari botol saja? 1 botol, 10 juta. 10 juta? Direktur Zhao, dia tidak boleh minum lagi. Biarkan aku saja yang minum. Kamu minum apa? Kalau ikut campur lagi, kakimu akan kupatahkan. Baik, begini. Kalian semua keluar dulu. Aku mau bicara dengan Direktur Ye tentang detail kontrak. Direktur Zhao, Direktur Ye tidak boleh minum lagi. Lebih baik lain kali saja. Masalah kali ini harus diselesaikan sekarang juga. Aku harus membawa Kiyoya pergi. Kalian berani melawan Direktur Zhao? Kalian punya berapa nyawa? Bawa mereka kembali. Yang Yue, kita tidak bisa melawan mereka. Ayo pergi. Bajingan, lepaskan aku. Pergi, lepaskan aku. Kia, Tolong, pergi. Habisi dia. Kamu siapa? Beraninya kamu memukulku. Aku ayahmu. Kamu tahu ini di mana? Dao Banan. Habisi dia. Yuya, sadarlah. Aku sarankan jangan macam-macam ya. Ini adalah grup Zhao. Kalau kamu menyentuhku, kamu tidak akan mati dengan tenang. Zhao Tianqi, kamu bertindak sembrono. Apa kamu tidak takut karma? Ini adalah kota Zonghai. Dan aku adalah perwira garis depan dari 10 keluarga besar. Memangnya kamu bisa apa padaku? Aku tadinya mau melepaskanmu. Kaulah yang cari mati sendiri. Akan kubuat kau tercabik-cabik. Zhao Tianqi, biar ku beritahu, aku tidak peduli seberapa kuat latar belakangmu. Setelah ini, aku tidak akan pernah mengizinkan kau berbuat semaunya di Zonghai. Waktu kalian berkuasa sudah lewat. Kau tunggu saja. Siapa pria ini? Kenapa masih menggenggam tangan Kiyoya? Kau pacarnya. Kenapa tidak kau tangani saja? Aku tidak berani. Dia terlalu kasar. Di sampingnya juga ada jagoan kungfu. Anak muda Kiyoya sudah punya pacar. Kau menggenggam tangannya begitu erat. Cepat lepaskan. Kalian semua diam. Biarkan Nona Ye tenang sebentar. Aku akan menunggu dengan tenang sampai dia bangun. Gu Xiaoyan, kenapa kamu di sini? dialah yang menyelamatkanmu dari Zhao Tianqi. Gu Xiaoyan,
Kenapa kamu menyelamatkanku? Karena kamu adalah istri kontrakku. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain menghina istriku? Bukankah aku pacarmu? Kenapa kamu jadi istri orang lain? Kia, kamu tidak meminta izinku. Bagaimana kamu bisa memutuskan pertunangan tanpa persetujuanku? Aku tidak tahu. Kita kan sudah menandatangani kontrak. Itu surat utang. Aku tidak pernah bilang itu surat utang. Itu adalah kontrak yang kamu tanda tangani untuk menjadi istriku. Ku bilang suruh kamu lihat, tapi kamu tidak mau. Gu Xiaoyan, kamu membohongiku. Silakan robek sepuasmu. Bagaimanapun, masih banyak lagi. Kamu tidak tahu malu. Dipukul istri sendiri tidak masalah. Baiklah, Kyuya adalah putriku. Karena dia istri kontrakmu, berapa mas kawin yang akan kamu berikan pada... Gu Xiaoyan, kamu jangan bercanda. Memangnya kamu siapa? Apa kamu tidak tahu? Kalau keluarga Ye meminta mahar darimu, apa kamu sanggup membayarnya? Kita ini cuma terikat kontrak. Istri kontrak juga harus dikasih mahar. Kalau aku memberimu mahar yang sangat besar, itu juga akan jatuh ke tangan mereka. Apa kamu rela uang sebanyak itu dihabiskan untuk orang-orang yang telah menyiksa dan menganiayamu? Kamu ini ngomong apa? Kia itu putri kami sangat menyayanginya kok. Menyayanginya? Menyayanginya sampai memaksa dia menemui Zhao Tianqi, si tua mesum itu untuk pinjaman. Bukannya keluarga Ye sedang dalam bahaya? Anak muda, aku tahu kamu sangat menyukai putriku. Tapi kalian benar-benar tidak sederajat. Betul, kalian memang tidak pantas untukku. Aku datang hari ini untuk memberi uang muka. Meskipun aku pacar Kyuya, tapi aku bisa mundur. Tapi apa kamu tahu berapa banyak uang yang harus kamu bayar untuk mendapatkan Kyuya? Kamu ini ngomong apa? Kamu secepat ini menyerah padaku? Menyerahkanmu pada Zhao Tianqi si brengsek itu. Pria seperti itu, apa dia pantas jadi pacarmu? Bukankah aku tidak berdaya? Tidak peduli kalian adalah istri kontrak atau kau benar-benar menyukai putriku, pokoknya aku mau uang. 4 juta, tidak boleh kurang sedikit pun. Ibu, apa ibu benar-benar akan menjualku? Jangan bicara. Kyuya, aku tahu ibumu. Ibumu sedang menguji anak ini. Baik, 4 juta. Bisa. Gu Xiaoyan, kau seorang model pria. Dari mana kau punya uang sebanyak itu? Kau tidak perlu tahu. Ini cek 4 juta. Uangnya ku berikan padamu, dan orangnya ku bawa pergi. Ini ternyata sungguhan. Pernikahan ini, aku setuju. Pernikahan ini tidak kuakui. Aku bukan alat jual beli kalian. Jika kau tidak mengakui, kau harus melanggar kontrak. Jika melanggar kontrak, harus membayar 200 juta. Gu Xiaoyan, kamu memukul Zhao Tianqi. Kamu tahu di belakang Zhao Tianqi itu kekuatan apa? Zhao Tianqi yang remeh itu apapunnya. Cepat atau lambat, suatu hari nanti, aku akan menaklukkan semua 10 keluarga besar. Bisakah kamu berhenti membual? Jika Zhao Tianqi datang mencarimu, kalian beritahu saja dia. Temui aku di Istana Awan Puncak. Itu adalah tempat tinggal para elit Songhai, kan? Gu Xiaoyan dari grup Gu, kalian semua belum pernah dengar. Gu Xiaoyan, kamu adalah tuan muda Gu yang dipekerjakan grup Gu. Untuk menghadapi 10 grup besar itu, tuan muda Gu, Sudah. Kontrakku dan Kyuya harus tetap dilaksanakan. Kami harus pergi. Kontrak ini senilai 20 juta. Kamu harus membayar denda 200 juta kepadaku. Ayo pergi. Gu Xiaoyan, ini benar-benar tempat tinggalmu? Betul. Ini adalah tempat. Kita akan tinggal mulai sekarang. Siapa suruh kamu jadi istri kontrakku? Kamu punya rencana jahat? Kamu kan cuma seorang model pria. Mana bisa tinggal di tempat seperti ini? Ini pasti kamu sewa, kan?
Kamu ini benar-benar bodoh yang menggemaskan. Aku beritahu ya, ibu tiriku dan ayahku itu tidak mudah dibohongi. Aku sarankan kamu segera berhenti saja. Meskipun aku menipu keluargamu, tetapi penipuan ini sudah dimulai. Mana bisa dihentikan begitu saja? Kamu akan rugi besar. Sejak kamu masuk ke Istana Puncak Awan ini, kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Guku. Selama periode ini, kamu harus bekerja sama sepenuhnya denganku. Jangka waktunya 3 bulan. Bayaran 20 juta akan cair dalam 10 hari. Soal urusan suami istri itu, Imbalanku 20 juta. Urusan suami istri yang begitu saja tidak sepadan ya. Lagi pula, kamu harus memperlakukanku seperti raja. kenapa kamu ada di kamarku? Tentu saja aku datang untuk memenuhi kontrak. Memenuhi kontrak omong kosongmu itu. Tidak. Kenapa tidak? Ku bilang tidak. Ya tidak. Kamu mau melanggar kontrak? Kalau melanggar, harus bayar ganti rugi 200 juta loh. Terkadang, aku lebih suka memaksa. Lepaskan aku. Bagaimana? Apa ada tekanan? Tapi, punyamu ini terlalu kecil. Harus diperbaiki. Apa hakmu menertawakanku? Begitu melihatmu, aku hanya ingin menyanyikan satu lagu untukmu. Lagu apa? Kamu burung kecil. Akan kuberitahu, pria itu pesulap. Ketika dia ingin menjadi kuat, kamu tidak bisa mengendalikannya. Gu Xiaoyan, bajingan mesum. Lepaskan aku. Kaulah yang terus bermain api. Anak yang bermain api pasti akan terbakar sendiri. Aku sudah bekerja keras untuk keluarga Ye kalian selama bertahun-tahun seperti sapi dan kuda. Apa cuma karena aku sekali itu bersenang-senang di luar? Kau sialan mau membuangku? Polisi bahkan sudah mendenda. Bukannya kalian tidak disuruh bayar? Karena kau tidak punya belas kasihan, jangan salahkan aku jika aku tidak setia padamu. Pak Zhao, Aku sudah mencari tahu untuk Anda. Semuanya jelas. Orang itu, dia adalah orang dari keluargaku. Dia sengaja dikirim untuk menghadapi Anda. Anda harus mengambil tindakan lebih awal. Gu Xiaoyan ini adalah orang dari keluarga Gu. Dia datang untuk menghancurkan rencana kita. Menghancurkan keluarga Gu adalah keinginan bos besar. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Seluruh Zonghai yang mengikutiku akan hidup. Yang menentangku akan mati. Gu Xiaoyan, kau telah memprovokasi orang yang salah. belum bangun juga? Masih mau ya? Sudah semalaman gak capek apa? Sudah menyerah? Badanmu kecil. Nggak kuat juga ya? Gu Xiaoyan, dasar kau binatang. Baiklah. Kalau memang nggak kuat, bangunlah lebih awal. Nona Ye, Tuan Gu, silakan pilih yang paling Anda suka. Ini semua adalah merek mewah kelas atas internasional. Ya, bolehkah saya memilih satu? Kalau kamu suka, semuanya bisa jadi milikmu. Pakaian mewah harus dipadukan dengan aksesori mewah. Baju dan perhiasan semahal ini. Bisnis ini merugikanmu. Tuan muda, hari ini mau bertemu Tuan besar? Memang sudah saatnya bertemu orang tua itu. Ini di mana? Untuk apa banyak bicara omong kosong? Kau akhirnya kembali. Pak Tua, aku kembali bukan untukmu. Bagaimanapun kakek memperlakukanku dengan baik. Aku tidak ingin fondasi keluarga ini hancur di tanganmu cucu yang tidak berguna. Waktuku tidak banyak lagi. Bisa melihatmu untuk terakhir kalinya. Aku sudah merasa puas.
Sudah kubilang, aku kembali bukan untuk melihatmu. Hidup atau matimu, apa hubungannya denganku? Aku akan selalu membencimu. Siapa yang di sampingmu ini? Bukankah dulu kau tidak menyukaiku bersama gadis biasa? Aku sudah menemukan gadis biasa yang lain lagi. Bagaimana? Marah, kan? Baik. Nak, kemarilah, kemarilah. Kemari padaku. Kemarilah, nak. Kemarilah, nak. Ambillah. Gelang giok ini adalah pusaka keluarga Gu kami. Dari generasi ke generasi, hanya diturunkan kepada menantu perempuan keluarga Gu. Gila, kenapa mendorongku? Gu Xiaoyan, ini ayahmu. Ayah yang melahirkan dan membesarkanmu. Kenapa kau begitu tidak manusiawi? Kau milikku. Kau tahu? Baik, kau juga bilang, aku adalah istri kontrakmu. Kalau begitu, hari ini aku harus mengendalikanmu. Kau tidak boleh begitu memperlakukan ayahmu. Lalu, apa kau tahu apa yang pernah ia lakukan padaku? Apa kau tahu apa yang sudah aku alami? Tapi, aku sekarang masih sangat menghormati mereka. Karena mereka adalah orang yang melahirkan dan membesarkanku. Kau sebaiknya benar-benar sesuai kontrak. Gu Xiaoyan, ternyata kau melakukan ini untuk menipu warisan kakekku. Omong kosong apa ini? 3 bulan. Aku akhirnya tahu apa maksud dari 3 bulan itu. Kau ingin menggunakan 3 bulan ini untuk membuat kakekku meninggal dunia karena marah. Kau ini benar-benar jahat. Betul. Lalu kenapa? Aku tidak mau lagi. Kalau begitu, kau harus bayar ganti rugi padaku. Aku tidak akan bayar. Apa kau bisa membunuhku? Kau pikir dengan begini, aku tidak bisa melakukan apa-apa padamu, begitu? Tidak beres. Tidak beres. Gila. Keluarga Y dalam masalah. Dia adalah pionir dari 10 keluarga besar. Keluarga Y kalian sedang mencari mati. Kepala pelayan, ini bukan salah kami. Semua salah Gu Xiaoyan itu. Dasar wanita tua menjijikkan. Dulu, aku meminjamkan 10 juta kepada keluarga Y kalian. Aku bahkan belum menagihnya. Lalu kalian datang lagi meminjam uang. Aku juga setuju. Tapi kalian malah menyuruh orang untuk memukulku. Apa kalian tidak seharusnya memberiku penjelasan? Tuan Zhao, Begitu Kiwia kembali, Aku pasti akan memarahinya habis-habisan. Ya, marahi dia. tidak perlu. Begitu Gu Xiaoyan itu datang, aku akan mematahkan satu kakinya. Siapa yang mau mematahkan kakiku? Kau Gu Xiaoyan. Kau memukul Tuan Zhao kami. Bagaimana ini? Bagaimana apanya? Tanganku sampai sekarang masih sakit. Tahu kau mau memberiku ganti rugi? Kau sedang mencari mati. Cukup aku bicara sepatah kata, aku bisa membuat bisnis Zhao Tianqi ini menghilang dari Zonghai. Gu Xiaoyan, kau sudah mencelakai keluarga Y kami. Bukankah itu belum cukup? Mencelakai keluarga Y kalian? Aku sedang membereskan masalah keluarga Gu dan keluarga Zhao. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Pergi. Buat bisnis keluarga Zhao menghilang dari Zonghai. Baik, Tuan Muda. Besar sekali mulutmu. Pikirkan dulu urusanmu sendiri. Kepala pelayan, aku akan membunuhnya. Aku adalah pengawal pribadi dari 10 keluarga besar. Hari ini, aku akan mencoba kemampuanmu. Kau pikir kau pantas melawan Tuan Muda kami? Hanya seorang pelayan. Kekuatan tempurnya begitu besar. Apa? Kepala pelayan, perusahaan pinjaman kita diserang. Kita bangkrut. Meskipun kau telah mengambil segalanya dariku, tapi keluarga Y masih berutang 10 juta padaku. Aku akan kembali kapan saja untuk mengambilnya. Ini semua karena kamu. Semua salahmu, Gu Xiaoyan. Keluarga Yemu punya utang. Apa hubungannya denganku? Gu Xiaoyan, diam kamu. Mama, soal uang itu aku akan cari jalan.
Gu Xiaoyan, aku harap kita bisa membatalkan kontrak ini. Tidak mungkin. Aku masih ingin menggunakanmu untuk membuat ayahku yang sialan itu mati karena marah. Kamu tahu, itu tidak mungkin. Lalu, apa kamu punya cara untuk membayar utangku? Aku butuh waktu untuk mengurus masalah Tuan Zhao. Baiklah, aku beri kamu waktu. Siapa suruh kamu ini istri kontrakku? Suami harus menyayangi istri. Bagaimana? Aku bisa mendapatkan 4 juta. Halo, Zhang Tao. Qiuya, kamu di mana? Aku di bawah gedung rumahku. Oke, Kalau begitu, datanglah menemuiku. segera sampai. Qiuya. Qiuya, kenapa kamu minum sebanyak ini? Zhang Tao. Ibuku pinjam pada Pak Zhao itu 10 juta, 10 juta. Kok bisa begini? Tante sampai pinjam uang sebanyak ini? Apa dia sudah gila? Zhang Tao, kamu sudah bertahun-tahun di keluarga Ye. Kamu pasti sudah menabung banyak. Bisakah kamu membantuku? Nanti aku akan membayarmu 2 kali lipat. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Sepertinya kamu juga tidak bisa membantuku. Kamu bisa coba cari itu, Gu Xiaoyan. Jangan sebut nama penipu itu padaku. Dia bahkan menipu ayahnya. Dia itu penipu besar. Ayo, Aku antar kamu pulang. Sudah pacaran selama ini. Ternyata aku belum bisa memilikimu. Kali ini kamu harus jadi milikku, kan? Ini di mana? Ini bukan rumahku. Sudahlah, jangan banyak tanya. Aku akan memapahmu untuk beristirahat. Kamu sudah mabuk. Aku tidak mau. Aku mau pulang. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Istirahatlah sebentar. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kia, akhirnya hari ini kamu jadi milikku. Zhang Tao, apa yang mau kamu lakukan? Akhirnya tiba saatnya kita bersama. Dasar bajingan. Aku bajingan. Bajingan ya, bajingan saja. Kamu milikku sekarang. Tolong. Gu Xiaoyan, bagaimana kamu bisa masuk? kamu. Bangun. Ini di mana? Seharusnya kamu ada di mana? Mana Zhang Tao? Zhang Tao. Dia yang tadi bersamamu. Bajingan itu kan? Jangan bicara seperti itu tentang dia. Aku tanya. Sudah selarut ini. Kenapa kamu mengajaknya keluar? Memangnya kamu siapa sampai ikut campur? Baik. Akan kuberitahu. Ini urusanku atau bukan. Apa yang kamu lakukan, bajingan? Benar. Aku memang bajingan. Tapi aku memang harus begini. Sejak pertama kali, aku melihatmu. Aku merasa kamu sangat istimewa. Aku tidak bisa melupakanmu. Sejak saat itu, aku bersumpah akan menjadikanmu wanitaku. Setujui permintaanku menjadi istri kontrakku dengan patuh. Baiklah. Keluarga Ye sialan itu tidak punya reputasi. Keluarga Ye kabur. Tapi Qiuya, apa kamu bisa kabur? Kita akan melakukan bunga berbunga padanya. Hutang setinggi gunung. Bukankah kamu selalu ingin menjadikan aku istri kontrakmu? Dulu, aku selalu tidak setuju dengan hal ini. Tapi sekarang aku merasa ini adalah bisnis yang bagus. Bisnis? Baiklah. Anggap saja ini bisnis. Kalau begitu, karena aku menjadi kekasihmu, aku meminta kamu segera membayar itu. Tidak berlebihan, kan? Tidak berlebihan. 20 juta.
Aku akan mentransfernya sekaligus kepadamu. Jangka waktu 3 bulan. Benar. Hanya 3 bulan. Tapi dalam 3 bulan ini, kamu tidak boleh berhubungan dengan pria mana pun. Hanya milikku seorang. Aku dengar tentang masalahmu itu. Ini ada sedikit uang, peganglah dulu. Yang Yue, aku tahu niat baikmu, tapi tidak perlu. Lalu bagaimana denganmu? Tebak saja. Jangan-jangan Gu Xiaoyan? Dia cukup baik padaku. Dia bahkan memberiku pengawal. Kia, Nona Ye. Masalah kita. Sudah waktunya kita bicara, kan? Bayar utang. Itu sudah sewajarnya. Apa masalah ini? Kau juga mau ikut campur? Aku bayar. Itu 10 juta. Karena itu utang orang tuaku. Biar aku yang bayar. Utang berbunga. 20 juta. Apa kau sanggup membayarnya? Kalian keterlaluan. Baik. Karena ini utang orang tuaku. Akan ku bayar. Meskipun harus menjual semuanya. Ini 20 juta. Simpan baik-baik. Kita impas. Dia bisa langsung mengeluarkan 20 juta. Ini pasti uang Gu Xiaoyan. Sepertinya Gu Xiaoyan tidak bisa diremehkan. Nona Ye, Anda lihat, apalagi yang kurang? Segera beritahu saya, agar saya bisa membelikannya untuk Anda. Pak Tang, Istana Awan Puncak ini besar sekali. Apakah hanya saya yang tinggal? Tuan muda kami memerintahkan untuk tidak membiarkan siapapun mengganggu Anda. Sebelumnya, di sini, selain saya, siapa lagi yang tinggal? Di sini, hanya 2 wanita yang pernah tinggal. 2 wanita? Gu Xiaoyan punya mantan pacar juga? Dia pasti cantik sekali ya. Bisa dibilang, dia adalah wanita yang paling disukai tuan muda kami. Sejak saat itu, tuan muda kami tidak pernah lagi membawa siapapun ke tempat ini. Terima kasih Pak Tang, sudah memberitahuku banyak hal. Nona Ye, kamu jangan sampai bilang kalau ini aku yang bilang padamu. Tenang saja. Baiklah, kalau begitu, Anda istirahatlah. Saya permisi dulu. Akhirnya, bisa tidur nyenyak. Qiu Ye, aku pasti akan membuatmu tahu bahwa kau adalah wanitaku. Kenapa aku memikirkan pria menjengkelkan ini? Tidurlah. Bukankah hari ini kau bilang tidak akan kembali? Kenapa kau tidak memberitahuku dan langsung tidur di ranjangku? Apa yang sudah kamu lakukan? Membantumu menyelimuti. Membantumu merapikan bantal. Kamu pikir aku akan melakukan apa? Aku juga hanya memikirkan itu. Hari ini aku ada rapat di kantor, jadi tidak bisa menemanimu. Aku akan pergi sebentar lagi. Sesuai perjanjian, kamu harus menciumku dulu. Tidak mau? Baiklah. Aku pergi. Dasar nakal. Ngomong-ngomong, Lautang, bisakah kamu membantuku mencari pekerjaan? Mencari pekerjaan? Aku tidak mau hanya menganggur di rumah setiap hari. Aku ingin mencari uang dan menghidupi diriku sendiri. Nona Ye, Anda bersama tuan muda kami, apa Anda masih kekurangan uang? Saya ingin mandiri. Katakan saja, Anda mau bantu atau tidak? Ini. Baiklah kalau begitu, saya akan bantu melihat-lihat. Terima kasih, Lautang. Tuan muda, ini dokumen yang Anda minta. Bagus sekali. Terakhir kali, kita menghancurkan perusahaan Zhao Tiangqi. Kita berhasil membuatnya tak berkutik. Sekarang dia sudah sangat panik. Tuan muda, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ada apa? Nona Ye ingin mencari pekerjaan. Cari kerja? Apa dia sangat kekurangan uang?
Aku sudah memberinya total 24 juta. Sebelum aku ke sini, aku sudah menyuruh orang menyelidiki rekeningnya. Dia sama sekali tidak punya uang. Lalu, kemana semua uang itu dihabiskan? 20 juta miliknya sudah dikembalikan pada Tuan Zhao. Jadi, sisanya beberapa juta lagi. Aku juga sudah menyuruh orang menyelidiki catatan pengeluarannya. Setiap pengeluaran tidak pernah lebih dari beberapa ratus. Nona Ye benar-benar gadis yang baik. Dia itu bodoh. Zhao Tianqi, kau bahkan berani memeras wanitaku. Aku pasti akan membuatmu menderita. Kau tidak akan bisa hidup atau mati. Halo, saya Zhao Tianqi dari keluarga Zhao. Saya datang untuk berdiskusi dengan Anda tentang kerja sama Puncak Awan International. Kerja sama Cloud Genting International? Jangan harap kalian bisa mendapatkannya. Tidak akan. Bukankah sudah disepakati? Kenapa kau ingkar janji? Karena aku tidak mau bekerja sama dengan orang sampah sepertimu. Beraninya kau menghinaku. Tunggu. Suara ini kenapa terdengar sangat familiar? Kau siapa? Gu Xiaoyan? Kenapa kau ada di sini? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Kalian, Grup Zhao, bertindak sebagai anjing penjilat 10 keluarga besar, berusaha menjebak Grup Guku. Dan Project Cloud Genting International. Juga idemu, kan? Zhao Tianqi, perhitunganmu ini salah besar. Aku sudah selangkah lebih dulu mengakuisisi Cloud Genting International. Kau bergerak cepat sekali. Ini perang. Bertindak lebih awal baru bisa menang. Kau sama sekali tidak memberiku celah, ya? Kalau aku memberimu celah, bukankah itu mencelakai orang tak bersalah? Jika kali ini aku melepaskanmu, berapa banyak orang baik lagi yang akan kau celakai? Kau bisa kalahkan kami dengan mudah. Tapi di belakang kami ada tokoh besar. Kalau begitu, kalian dan dalang di balik kalian itu akan hancur bersama. Aku Gu Xiaoyan tidak takut bahaya apapun. Usir mereka. Tuan Zhao, Aku pasti akan membunuhmu. Kenapa kamu kembali? Aku baru saja mengurus beberapa hal. Orang yang menyakitimu harus dihukum. Maksudmu apa? Ini bukan urusanmu. Oh ya, aku sudah membelikanmu hadiah. Kenapa tidak memberitahuku? Memberitahumu apa? Soal utangmu. Kamu seharusnya tidak membayar utang ibu tirimu. Aku punya prinsipku sendiri dalam bertindak, meskipun mereka kejam padaku. Bagaimanapun juga mereka membesarkanku. Terima kasih ya, sudah memberiku uang sebanyak itu. Oh ya, cepat coba bajunya, pas atau tidak. Pasti pas kok kalau kamu yang beli. Tidak mau mengaku ya? Kenapa? Apa mencintaiku itu sangat menakutkan? Gu Xiaoyan, lalu, apakah kamu akan menyukaiku? Kamu bahkan tidak akan menyukaiku. Mengapa kamu ingin aku jatuh cinta padamu? Hubungan kita ini hanyalah sebuah perjanjian kontrak. Setelah batas waktunya tiba, kita akan bebas lagi. 3 bulan. Jika kamu bisa membuatku jatuh cinta padamu, aku akan menikahimu. Apa katamu? Ku bilang, aku memberimu waktu 3 bulan. Jika kamu bisa membuatku jatuh cinta padamu, aku akan menikahimu. Kamu bercanda? Aku punya perasaan yang aneh. Aku ingin mengendalikanmu. Aku ingin kamu membenciku, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa itu bukan cinta pada pandangan pertama? Kalau begitu, aku harus senang. Atau sedih? Itu pilihanmu sendiri. Pria aneh sepertimu. Siapa yang mau menikahimu? Jika aku harus menikahimu, ayo, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Ini adalah klausa paling aroganmu. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat untuk mengunci hatimu. Hei, sedang apa ini? Maaf, Tuan. Aku buru-buru mau beli kunci cinta. Apa?
Apa-apaan ini? Aku mau beli kunci cinta. Kunci cinta? Kamu tahu apa itu? Apa itu kunci cinta? Itu adalah karya terakhir dari ahli emas top dunia, Tuan Conrad. Nilainya tak terhingga. Sudah tahu nilainya tak terhingga. Masih berani dengan lancang bilang mau membelinya? Kenapa? Aku tidak boleh bilang begitu. Boleh saja. Sangat mahal ya. Tentu saja, Nona. Tuan Conrad, setiap karyanya bernilai tak terhingga. Setiap karyanya adalah harta karun langka. Apalagi ini adalah karya terakhirnya. Semua yang Tuan katakan itu aku tahu. Justru karena itu memiliki makna cinta seumur hidup. Makanya aku harus membelinya. Kalian berdua datang ke sini untuk bersenang-senang, ya? Tuan, menurutmu aku tidak mampu membelinya? Tentu saja, kamu tidak mampu. Harga awal lelangnya saja sudah 10 juta. Harga jual terakhirnya minimal 100 juta. 100 juta? 100 juta. Kami tidak mampu beli. Ayo pergi. Kan sudah kubilang, cepatlah ke pedagang kaki lima. Habiskan 20 perak, belikan jepit rambut untuk istrimu. Hemat uang dan romantis. Cinta sejati bukanlah milik orang miskin seperti kalian. Apa katamu? Sebaiknya kau tarik kembali kata-katamu. Tuan, tidak mampu beli itu tidak memalukan. Banyak orang di sini juga tidak mampu beli. Kalau kau pura-pura, di sini, itu tidak ada gunanya. Hanya 100 juta? Mana mungkin aku tidak mampu beli? Aku tambah 10 juta lagi. 110 juta. Ini seharusnya adalah harga lelang perkiraan tertinggi. Aku akan membelinya. Gu Xiaoyan, kau gila ya? 110 juta untuk membeli perhiasan rusak? Bawa dia periksa otaknya. Kau tahu aku siapa. Aku sarankan kau menarik kembali kata-katamu. Cepat bawa tuan ini pergi makan makanan cepat saji. Itu baru tempat yang cocok untuk kalian. Tuan, perkataanmu ini agak terlalu menyakitkan, bukan? Kalau kau bisa membelinya, aku akan memanggilmu papa 3 kali. Conrad, kamu di mana? Kamu ada di acara lelang kami? Sedang apa berteriak-teriak seperti itu? Conrad itu seorang master. Meskipun dia juga ada di lokasi lelang ini, tapi dia tidak akan keluar hanya untukmu. Omong kosong. Kalau begitu, coba kau tanyakan padanya. Bilang saja Tuan Mudagu sudah datang. Kita lihat apakah dia mau keluar menemuiku. Aku tidak punya waktu berdebat denganmu di sini. Acara lelang kami akan segera dimulai. Sepertinya aku harus menghubunginya sendiri ya. Halo Conrad, aku sudah sampai di acara lelangmu. Apa kamu tidak mau keluar menemuiku? Oke. Kau sedang berakting kan? Apa teleponmu itu benar-benar tersambung? Nona ini, ucapan Anda terlalu menyakitkan loh. Apakah Tuan Mudagu sudah datang? Pak Conrad, kenapa Anda sendiri yang keluar menyambutnya? Tuan Mudagu yang terhormat telah datang. Beraninya saya tidak keluar menyambutnya? Tuan Mudagu? Ini Tuan Mudagu dari grupku. Anda tidak mengenalinya? Pak Conrad, saya ingin menghemat uang Anda. Batalkan saja pelelangan ini. Tapi wanita ini bilang, Anda tidak akan keluar sendiri untuk menyambutnya. Beraninya saya? Tuan Mudagu yang terhormat telah datang. Tentu saja saya harus menyambut Anda sendiri. Kalau begitu, apakah saya boleh mengambilnya tanpa memberikan uang tunai? Melihat kekuatan keluargaku, Anda boleh mengambil apa saja sesuka hati. 110 juta? Apa benar-benar sepadan? Dengan kunci ini, kunci hatimu. Sepadan. Chu Ye, selama ini kau sudah makan dari keluarga Ye, pakai barang dari keluarga Ye. Ini waktu yang krusial. Kau juga harus menunjukkan sedikit. Mau tidak mau, kau harus pergi. Kau itu terlalu baik, kau tahu. Terkadang, orang harus sedikit kejam. Tapi aku tidak bisa. Mungkin itu yang membuatku menyukaimu. Qiu Ye, Akankah kau selamanya milikku? kau jawab dulu pertanyaanku. Kia, apa kamu akan selamanya jadi milikku? Jawab dulu pertanyaanku. Aku bisa saja. Tapi aku berharap
Aku punya sesuatu yang kumiliki sendiri. Sesuatu yang tidak kubagi dengan orang lain. Jika kamu mau, aku bersedia jadi milikmu. Terima kasih, Gu Xiaoyan. Aku tahu kamu hanya menghiburku. Tapi, aku benar-benar terlalu bodoh. Ibu tiriku mengambil uang yang kudapat dari menipu dan menggunakannya untuk berbelanja. Sementara aku di sini harus membayar utangnya. Tidak. Wanita yang kucintai sama sekali tidak bodoh. Dia adalah wanita paling baik di seluruh dunia. Mau makan sesuatu? Aku akan membuatkannya untukmu. Tidak makan akan membuat tubuhmu kelaparan. Tak kusangka akan meninggalkanku demi uang. Kia, aku perintahkan kau untuk kuat. Kau benar-benar raja yang dominan. Mengapa saat dia menderita, aku ikut menderita juga? Apakah aku sudah jatuh cinta pada Kiuya? Iya, jangan sedih lagi. Aku akan pulang dan istirahat. Kau tidak menginap di sini malam ini? Malam ini kubiarkan kau lolos dulu. Entah sejak kapan Gu Xiaoyan menjadi pelindungku. Tapi tentang dia, aku seperti tidak tahu apa-apa. Lao Tang, sedang sibuk ya? Nona Gu. Ada apa, Nona? Aku ingin bertanya padamu tentang Gu Xiaoyan. Misalnya? Misalnya dia dan wanita itu dan juga dia dan ayahnya. Anda harus bertanya pada mereka. Saya tidak tahu apa-apa. Pak Tang, tolong ceritakan pada saya. Saya tidak akan bilang pada Gu Xiaoyan. Nona Ye, kenapa Anda tidak bertanya langsung pada mereka? Nona Ye, silakan lewat sini. Tidak sangka Anda bisa datang mengunjungi saya. Adalah tugas junior untuk mengunjungi senior. Itu sudah seharusnya. Paman Gu, saya ingin bertanya. Anda dan Gu Xiaoyan, kenapa hubungan kalian jadi seburuk itu? Ki, ya. Sebenarnya Paman sangat menyayangi Xiaoyan. Di dunia ini, mana ada orang tua tidak mencintai putranya sendiri? Lalu bagaimana bisa menjadi tak akur sekarang? Itu karena seseorang bernama Xia Bing. Xia Bing? Xia Bing adalah gadis yang dikenal Xiaoyan. Ia berasal dari keluarga sederhana. Apa karena latar belakangnya Anda tidak mengizinkan dia bersama Xiaoyan? Bukan begitu. Lalu karena apa? Karena aku mendengar perbincangan dia dan temannya. Dulu, ayahnya melakukan itu pada ibuku. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin aku menyukainya? Kalau bukan karena keluarga mereka kaya, mana sudi aku peduli dengannya? Tenang saja. Aku akan ingat apa yang keluarga mereka lakukan pada keluarga kita. Baiklah. Aku harap kau meninggalkan Xiaoyan dari keluarga kami. Kau mau berapa uang? Kenapa, Paman Gu? Kami benar-benar saling mencintai. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Bukan hanya karena uang, kan? Aku memang demi uang. Tapi kurasa uang yang kau berikan terlalu sedikit. Yang kuinginkan adalah seluruh keluargaku. Kau jangan harap jika kau tidak meninggalkan Xiaoyan. Aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau berani-beraninya selingkuh dengan orang lain? Kau tahu betapa aku mencintaimu? Gu Xiaoyan, bukan aku yang ingin mengkhianatimu, tapi kakek dari keluargamu ingin melenyapkanku. Aku juga harus menyelamatkan diriku. Kalian semua orang jahat. Mulai hari ini, aku juga akan menjadi orang yang dingin. Wah, kamu bisa bikin makanan penutup juga? Memangnya kenapa?
bisa bikin beberapa makanan penutup. Memangnya apa hebatnya? Aku di keluarga Ye selalu bisa memasak kok. Kalau begitu, aku harus mencicipinya. Siapa bilang aku akan membiarkanmu makan? Maksudmu apa? Kalau ingin makan makanan penutup buatanku, kamu harus mengabulkan satu permintaanku. Katakan saja, permintaan apa? Kamu harus menemaniku merayakan ulang tahun seorang teman. Boleh saja. Temanmu adalah temanku. Katakan saja butuh berapa banyak uang. Aku yang bayar. Tidak perlu kamu bayar. Kamu cukup diam dan selesaikan makan. Tapi tidak boleh pergi di tengah jalan. Tidak boleh marah-marah. Kalau kamu melanggarnya, kamu adalah anjing kecil. Aku juga tidak akan berbicara denganmu lagi. Perjanjian kita batal. Orang macam apa itu? Misterius sekali. Katakan saja, kamu setuju atau tidak denganku? Baiklah, baiklah. Aku setuju. Aku setuju. Nah, begitu baru benar. Makanlah. Siapa yang ulang tahun hari ini, nanti juga tahu. Cukup misterius juga. Gu Xiaoyan, hari itu sudah dibilang, tidak boleh pergi di tengah jalan. Tidak boleh marah-marah. Kamu mau melanggar perjanjian? Tapi kamu tidak bilang itu untuk merayakan ulang tahunnya. Oh, benar. Hari ini memang ulang tahunnya. Kyuya, kamu membohongiku. Kalau kamu berani pergi, kamu itu anjing. Aku mau anjing macam apapun. Aku tetap akan pergi. Aku tidak sudi hidup berdampingan dengannya. Gu Xiaoyan, kamu tahu kenapa ayahmu mengusir wanita itu? Lihatlah ayahmu, rambutnya sudah putih semua. Kamu tahu berapa banyak yang sudah ia korbankan untukmu selama ini? Demi seorang wanita. Apa kamu tidak merasa bersalah pada ayahmu? Apa kamu merasa teraniaya? Keluarga Gu memintamu kembali karena krisis. Dan ayahmu harus berlutut padamu. Apa kamu tidak takut disambar petir? Jangan bilang apa-apa lagi. Kalau kamu masih menganggap dirimu manusia, duduklah dengan tenang dan makan bersama ayahmu. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Oke. Ayo makan. Kita makan bareng. Kamu hari ini kan kena omel parah dari aku ya? Itu karena kamu memang pantas diomeli? Tahu nggak sih? Gu Xiaoyan, kamu sekarang makin lama makin kayak anak kecil. Kamu itu harus ngerti. Aku ini kliennya, oke? Kalau begitu maafkan aku, bos. Tapi soal ayahmu, kamu tetap harus memikirkannya. Sudah. Jangan bahas itu lagi. Besok aku ajak kamu jalan-jalan ya. Oke. Tahunnya cuma jalan-jalan. Hei. Wah, di sini indah sekali. Suka? Kalau suka, aku ajak kamu ke sini setiap hari. Suka. Coba lihat suka makan yang dulu. Ini? Yang ini ya? Ambilkan aku yang ini. Terima kasih ya. Coba lihat. Mirip kamu kan? Wah, iya mirip banget. Suka? Suka. Kyuye, maukah kamu menjadi putri saljuku seumur hidup? Tapi, kontrak kita akan habis dalam 10 hari lagi. Kalau begitu, Putri Kyuye, kontrak cinta ini, apakah kamu mau memperpanjangnya? Aku ingin kau menjadi wanitaku selamanya.
Tidak kusangka kalian dihajar sampai babak belur. Utamanya si Gu Xiaoyan itu terlalu hebat. Bos, Anda sendiri yang harus turun tangan. Baiklah, sudah saatnya aku turun tangan. Untuk melawannya, perlu cara yang sedikit istimewa. Ayo coba. Kenapa tiba-tiba membelikanku sepatu? Menurutku mau memakai sepatu seperti ini sangat cantik. Coba saja. Tunggu sebentar. Halo? Tuan muda, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Siapa? Xia Bing. Xia Bing, kau seharusnya tidak kembali. Kalaupun kembali, seharusnya tidak sekarang. Ada apa? Ada masalah di perusahaan. Aku harus kembali mengurusnya. Gu Xiaoyan, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Kamu tidak mungkin melupakanku, kan? Aku bahkan tidak ingat apa yang pernah terjadi. Jadi, bagaimana aku bisa melupakan? Aku tahu kamu membenciku. Itu karena 5 tahun lalu aku meninggalkanmu, kan? Xia Bing, kamu pikir kamu siapa, Membuat seorang pria menunggumu 5 tahun. 5 tahun. Xia Bing, jika kamu berpikir aku sedang menunggumu, maka kamu salah besar. Aku tidak percaya kamu melupakanku. Aku sudah bilang, tidak ada pria yang akan selalu menunggumu di tempat yang sama. Aku tahu kamu membenciku, tapi aku tidak menyangka kamu akan membenciku sebegitunya. Xiaoyan, dulu kamu tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Nona Xia, sekarang bukan lagi dulu. Lagi pula, sekarang aku sudah punya pacar. Namanya Qiu. Ya? Aku bisa merasakan kamu tidak benar-benar mencintainya. Kalau tidak, kamu tidak akan. Begitu menerima teleponku, langsung datang menemuiku, kan? Bagaimana kamu tahu? Aku sengaja datang menemuimu. Aku kira, jika aku kembali, kamu akan memaafkanku. 5 tahun lalu aku terlalu egois, tapi aku tidak punya pilihan lain saat itu. Aku menyesalinya selama 5 tahun penuh. Xiaoyan, aku... Jangan begitu. Sudah kubilang, tidak ada pria manapun yang akan selalu menunggumu. Jangan begitu. Tidak, Xiaoyan. Aku masih mencintaimu. Lepaskan. Tidak. Aku tak mau lepas. Jika kamu juga tidak menginginkanku lagi, hatiku akan hancur. Dan aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan nanti. Baiklah, aku minta maaf padamu. Semua salahku. Ya? Kumohon maafkan aku. Ya? Sebenarnya, aku dan Qiu ya, Aku tahu, kamu tidak akan melupakanku. tapi dia adalah wanita kedua yang ingin kuterima selain dirimu. Karena aku sudah memilih untuk kembali, aku tidak akan melepaskannya. 5 tahun lalu aku sudah melewatkannya. Kali ini aku tidak akan melewatkannya lagi. Aku akan bersaing dengannya secara adil. Wanita yang kucintai selama 5 tahun. Kenapa kamu tidak kembali lebih awal? Kamulah yang telah mengubahku menjadi raja yang dingin. Halo. Kamu di mana? Aku di rumah terus kok. Ayo keluar main, aku kangen banget sama kamu. Baiklah. Yang Yu, Kenapa baru datang? tadi aku beres-beres bentar di rumah. Wah, penuh semangat. Sepertinya Gu Xiaoyan memperlakukanmu dengan baik. Iya, sangat perhatian. Ada sesuatu nih yang harus kuberitahu. Kamu harus menyiapkan mental. Ada apa? Apa langit akan runtuh? Xia Bing, Mantan pacar Gu Xiaoyan. kamu tahu orang ini. Katanya Gu Xiaoyan mencintainya selama 5 tahun penuh. 5 tahun demi wanita sialan ini, Xia Bing. Qiu, ya, aku pulang. Sudah makan? Ada apa? Aku hanya sedikit lelah. Tidak benar. Kamu sama sekali tidak lelah. Katakan padaku, kenapa kamu tidak senang? Aku benar-benar tidak apa-apa. Kamu punya sepasang mata yang tidak bisa berbohong.
Q ya. Aku perintahkan kamu, katakan padaku ada apa. Dengan siapa kamu mengobrol tadi pagi? Siabing, kamu tahu dia sudah kembali. Kamu tidak senang karena dia sudah kembali, bukan? Aku tidak. Benar-benar tidak. Sudah aku bilang, kamu punya sepasang mata yang tidak bisa berbohong. Aku minta maaf padamu. Aku benar-benar tidak bisa melupakannya. Aku pernah mencoba melupakannya dan juga mencoba menerimamu, memberimu semua janji. Tapi saat dia kembali, semuanya runtuh. Apa kau sedang mengaku salah padaku? Gus Xiaoyan, kau bahkan belum melupakannya. Kenapa dulu kau memberiku harapan? Jika ini hanya masalah kontrak itu, maka dalam 10 hari, aku akan bebas. Kenapa kau harus membuatku menunggu sampai aku mencintaimu baru kau mengatakan semua ini padaku? Kiyuya, maafkan aku. Aku yang melukaimu. Gu Xiaoyan, katakan padaku, di hatimu, aku atau dia, siapa yang lebih penting? Katakan padaku. Kia, jangan bertanya lagi. Aku... Kontrak kita masih 9 hari lagi akan berakhir. Bagus. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Tapi aku ini tidak bisa menahan diri untuk menyukaimu. Kenapa? Kenapa semua nasib buruk ini menimpa aku? Astaga, jangan-jangan aku hamil, tapi aku tidak boleh hamil. Halo, Yang Yue. Ada apa, Q ya? Bisakah kamu membawakanku tes kehamilan sekarang? Kamu menyuruhku membawakan tes kehamilan. Ada apa denganmu, Kak? Aku tidak tahu. Pokoknya sekarang aku butuh tes kehamilan. Aku mungkin hamil? Nggak mungkin. Aku kesana sekarang. Oke. Yang Yue, aku benar-benar hamil. Kamu benar-benar hamil? Gu Xiaoyan, apa dia tahu? Dia tidak tahu. Aku belum memberitahunya. Kamu bodoh sekali sih. Bagaimana bisa kamu sampai hamil? Yang Yue, sekarang aku harus bagaimana? Dia sama sekali tidak menyukaiku. Dia tidak akan mau anak ini. Tidak akan, menurutku, kamu seharusnya beritahu Gu Xiaoyan. Kamu menyukainya. Dia akan memberimu status. Tapi wanita yang dicintainya selama 5 tahun sudah kembali. Menurutmu aku masih punya kesempatan? Dia tidak akan mau anak ini. Tidak akan. Menurutku tidak akan. Dia pasti akan memberimu status. Kita tetap pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Kalau sudah pasti kamu hamil, kamu harus kasih tahu Gu Xiaoyan. Bagaimanapun, ini kan anak kalian berdua. Aku saja sudah menerima Kyo ya. Kenapa kamu masih saja kembali mengganggu hidupku? Siabing, dasar wanita ini. Xiaoyan, malam ini jam 6. Ketemu di tempat biasa. Siabing.
Xiaoyan, kamu datang. Cepat, cepat masuk. Cepat masuk. Aku kira kamu tidak akan datang. Xiabing, sebenarnya aku datang karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ah, ada apa? Hubungan kita sudah berlalu. Mari kita saling melupakan. Tapi, aku sudah bilang, aku akan bersaing secara adil. Xiaoyan, selamat ulang tahun. Bukankah dulu aku yang paling suka merayakan ulang tahunmu? Aku tahu, kamu tidak akan merayakan ulang tahun yang biasa-biasa saja ini. Tapi, ini adalah ketulusan hatiku. Kamu masih ingat ulang tahunku? Meskipun semua orang lupa, aku tidak akan pernah melupakannya. Xiaoyan, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Sudah, jangan bicarakan ini lagi. Buat permohonan dulu. Terlepas dari apakah kita nanti bisa bersama atau tidak, aku tetap berharap kamu bisa menerima permintaan maafku yang paling tulus ini. Terima kasih sudah mengingat ulang tahunku. Kalau begitu, mari bersulang. Xiabing, Ada apa denganmu? Xiaoyan? Sudah kubilang, kau milikku. Takkan ada wanita lain yang bisa merebutmu. Aku melakukan ini semua juga demi masa depan kita, kan? Gu Xiaoyan, aku sungguh mencintaimu. Tak bisa berpaling. Cinta bisa membuat orang gila. Kau sudah bangun. kenapa aku bisa ada di sini? Kau tidak ingat? Tadi malam kau mabuk berat. Aku bilang mau mengantarmu pulang. Kau bilang tidak perlu. Aku tidak melakukan apa-apa kan? Aku sudah begini. Mana mungkin aku masih bisa bicara? Kupikir sehebat apa? Kenapa kamu tidak pulang semalam? Kemarin agak sibuk tidur di kantor. Gu Xiaoyan, aku ingin bicara denganmu. Katakan saja. Jika ada seorang wanita, dia hamil anakmu, apa kamu akan menerimanya? Anakku? Kamu hamil? Bagaimana mungkin aku menghamili kamu? Karena kamu masih belum bisa melupakannya. Kenapa kamu tidak melepaskanku? Iya, bukan begitu. Aku ingin kita. Setelah kontrak berakhir, Aku tahu. Setelah kontrak berakhir, aku akan bebas. Aku akan menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Semoga kamu bahagia. Q, ya. Lebih baik kau lupakan aku dulu. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Aku lelah. Pergilah. Hei, Yang Yue. Aku sudah memutuskan. Aku akan menggugurkan kandunganku. Cepat lihat. Bagus, kan? Wah, sepatu hak tinggi yang cantik sekali. Kau suka? Janjilah padaku. Maukah kau menjadi putri saljuku selamanya? Jangan pernah meninggalkanku seumur hidupmu.
Kenapa, Kyuya? Kenapa kau tidak menginginkan anak ini? Ini darah daging kalian sendiri loh. Kenapa kamu bodoh sekali sih? Kamu bisa bawa ini, lalu pergi bicara dengan Gu Xiaoyan. Minta dia kembali padamu, ya. Kamu. Kyo, ya. Sebenarnya kamu di mana? Iya. Akhirnya, aku menemukanmu. Aku sudah tahu kalau anak itu anakku. Jangan tinggalkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi ya. Ini perintah. Kalau kamu memilihku, lalu bagaimana dengannya? Beri aku 3 hari lagi. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Baiklah, aku akan memberimu 3 hari. Gu Xiaoyan, kau ingin melepaskanku? Benar-benar pikiran yang naif. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu patuh. Di sisiku, Sudah 3 hari. Aku hampir gila. Gu Xiaoyan, apa kau benar-benar mencintaiku? Xiaoyan sudah kembali. Maaf, Anda mencari siapa? Kau Kyu ya kan? Anda. Kau seharusnya tahu siapa aku kan? Namaku Xia Bing. Oh, jadi ini kau. Ya, akulah pacar Xiaoyan yang sah. Aku datang hari ini hanya untuk memberimu peringatan. Dalam 3 hari, kau harus meninggalkan Xiaoyan. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya. Kyuya, ada apa? Kok buru-buru begini? Ada apa? Siapa lagi yang membuat Putri Kyuya marah? Gu Xiaoyan, ini semua ulahmu. Xia Bing, kamu apa sih? Gu Xiaoyan, Xia Bing sudah mendatangi saya untuk mengancam saya. Dia menyuruhku dalam 3 hari harus meninggalkanmu. Sainganmu itu sangat agresif. Gu Xiaoyan, jika kau tidak mencintaiku, lepaskan saja aku. Perilaku mendua seperti ini benar-benar keji. Bukan begitu. Kyuya, dengarkan penjelasanku. Tidak mau dengar. Ki, ya, kau jangan marah. Kau sedang hamil. Jangan sampai kandunganmu kenapa-kenapa. Gu Xiaoyan, aku sudah memutuskan untuk menggugurkan kandungan ini. Aku takut setelah bayi ini lahir, dia tidak bisa menemukan ayahnya. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku... Ada apa denganku? Kau masih berani bertanya? Mengapa kau mengancam Kyuya dan mencoba menghancurkan hubungan kami? Xiaoyan, semua yang kulakukan adalah demi kebahagiaan kita berdua. Karena aku masih mencintaimu, aku tidak bisa melupakanmu. Aku beritahu kau, Xia Bing, aku sekarang sudah menemukan orang yang kucintai. Aku mencintainya dari awal sampai akhir. Orang itu adalah Kyuya. Kumohon,
Jangan lagi menghantui dan mengganggu kami, okey? Aku sangat mencintaimu. Kamu berani-beraninya membentakku. Lihat saja nanti. Kyuya, Aku sudah bicara baik-baik dengan Xiabing. Dia tidak akan mengganggu kita lagi. Benarkah? Sungguh. Aku bilang padanya, aku sudah bertemu dengan orang yang paling kucintai seumur hidupku. Dan aku akan selalu mencintainya. Sudah makan? Sudah. Kamu sekarang sedang hamil. Harus sangat memperhatikan gizi. Dan tidak boleh berolahraga berat. Harus hati-hati. Jangan sampai terbentur atau terjatuh. Mengerti? Mengerti. Nanti ya, aku dan bayi akan menunggumu pulang kerja setiap hari. Aku datang hari ini untuk minta maaf padamu. Khususnya untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Nona Xiabing, aku tuangkan teh untukmu. Silakan minum teh. Kia, kamu tidak minum? Kamu minum dulu. Aku ke toilet sebentar. Kyuye, aku bisa lihat kamu lebih mencintai Shoyan daripada aku. Jadi, aku memutuskan untuk mundur demi kebahagiaan kalian. Sebelumnya, aku seharusnya tidak mengancammu. Semua itu salahku. Maafkan aku. Sebenarnya, aku datang hari ini juga untuk pamit padamu. Minggu depan, aku akan terbang ke Singapura. Kalian harus memberitahuku tentang pernikahan kalian. Aku harap aku bisa hadir. Aku mengucapkan selamat bahagia untuk kalian berdua sebelumnya. Terima kasih. Apa yang kamu terburu-buru? Tunggu aku selesai melahirkan. Dan setelah tubuhku pulih, akan kubiarkan kau mencintaiku sepuasnya. Sayang. Putri Salju, sudah waktunya bangun. Sarapan sudah siap loh. Xiaoyan, perutku sakit sekali. Aku tidak kuat lagi. Ada apa? Jangan-jangan kamu mau melahirkan ya? Mana mungkin? Baru 5 bulan lebih sedikit. Ada apa? Ada apa ini? Kamu juga tidak berolahraga berat. Jangan takut. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Ibunya selamat. Anaknya keguguran. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa tiba-tiba keguguran? Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi ada satu hal yang aneh. Istri Anda bukan keguguran alami biasa, melainkan karena meminum obat aborsi. Obat aborsi? Benar. Tuan muda, bagaimana keadaan Nona Ye? Kia, sudah baik-baik saja. Bayinya tidak tertolong. Kenapa kau tiba-tiba datang? 10 keluarga besar itu sudah gelisah. Mereka sedang merencanakan serangan terhadap aset kita. QY mendapat masalah. 10 keluarga besar yang selama ini diam saja sekarang menyerang kita lagi. QY. Aku pasti akan membahagiakanmu. Jika ada sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman, kau harus memberitahuku. Xiaoyan, kau tahu aku mencintaimu. Aku tidak merasa tidak nyaman. Kalau begitu, kau tidak menyukai bayi kita. Suka. Tentu saja, aku suka. Lalu mengapa kau meminum obat aborsi? Aku tidak minum obat aborsi. Kau tidak minum? Lalu, apa yang kau minum akhir-akhir ini? Aku tidak minum apa-apa kok. Kemarin,
Kemarin aku minum teh. Itu diberikan oleh Siabing. Siabing? Apa yang dia lakukan di sini? Dia datang untuk meminta maaf kepada kita. Katanya dia mendoakan kita bahagia. Minggu depan dia akan pergi ke Singapura. Siabing. Pasti dia. Kamu licik sekali. Siabing, katakan yang sebenarnya padaku. Obat aborsi Kyuya, apa ini ulahmu? Memangnya ada apa denganku? Kenapa engkau marah besar padaku? Kenapa kau memberi obat? Itu adalah nyawa yang hidup. Kau tahu itu? Apa buktimu untuk membuktikan bahwa aku yang melakukannya? Kau tidak akan percaya sampai melihatnya sendiri. Kan? Baiklah, aku pasti akan menemukan buktinya. Bicaralah setelah kau menemukan buktinya. Sekarang serangkaian hal telah terjadi. Gu Xiaoyan itu sudah sangat kelelahan. Gu Xiaoyan, sialan ini telah mengambil segalanya dariku. Aku pasti akan membalas dendam ini cepat atau lambat. Aku sudah menghubungi 10 keluarga besar hanya untuk menghancurkan keluargaku. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Nona Xia memang hebat. Entah dendam apa yang dimiliki Nona Xia dengan keluarga Gu. Kalau begitu, izinkan aku memberitahu kalian. Dulu ibu saya saat bekerja sebagai pelayan di keluarga Gu. Hentikan. Kau berani mencuri barang tuanmu. Kenapa anak ini sembarangan sekali? Mencuri barang orang lain? Maaf Tuan. Maaf Tuan. Dia tidak sengaja. Sama sekali tidak punya aturan. Sudahlah. Sepertinya keluarga Gu kami memang tidak sanggup mempekerjakan kalian lagi. Kalian bisa pergi sekarang. Berkemas. Pergi. Jangan Tuan. Mohon Tuan. Jangan bicara seperti itu. Jika kami pergi, kami benar-benar tidak punya jalan hidup. Tuan. Mohon. Memohon padaku juga tidak ada gunanya. Lepaskan. Tuan, kami harus pergi. Saya benar-benar tidak punya jalan hidup lagi. Tuan. Tidak ada kesempatan, pergi. Cepat pergi. Cepatlah keluar. Kalau tidak, kalian berdua, ibu dan anak ini, akan kukirim ke kantor polisi. Cepat pergi. Keluarga Gu terkutuk inilah yang memutuskan mata pencarian kami. Kalau bukan karena ada orang baik yang membantuku, aku pasti sudah mati kelaparan. Jadi sejak kecil aku bersumpah, nantinya aku pasti akan menghancurkan keluarga Gu, membuat mereka tidak punya apa-apa. Sepertinya keluarga Gu bukanlah orang baik. Kami semua berharap bisa menghancurkan keluarga Gu, makanya kami bersatu. Anak muda, bergabunglah dengan kami. Sudah saatnya kamu menunjukkan kemampuanmu. Mantan pacar sepertiku bisa membuat kekacauan sebesar ini, jadi mantan pacar sepertimu pasti punya ruang gerak yang lebih besar. Nona Xia, apapun yang kau katakan, aku akan melakukannya. Aku akan patuh sepenuhnya padamu. Anak muda yang menjanjikan. Jika kau bisa menaklukkan keluarga Gu, kau juga akan jadi miliarder. Semoga doamu terkabul. Kia. Tidak kusangka kau mau datang menemuiku. Kenapa aku tidak boleh datang? Bagaimanapun, aku mantan pacarmu. Itu semua sudah berlalu. Jangan diungkit lagi. Dulu kupikir setelah menyerahkanmu pada Gu Xiaoyan, kau akan bahagia. Tidak kusangka banyak hal terjadi. Seharusnya dulu, aku tidak melepaskanmu. Jangan bicara lagi. Kyuya, coba pikirkan soal anakmu. Mungkinkah Gu Xiaoyan memang tidak menginginkan anak itu? Kau bohong. Itu darah dagingnya sendiri. Aku tahu, beberapa anak orang kaya, demi tidak memengaruhi karier mereka, tidak punya anak. Terlebih lagi, Gu Xiaoyan pernah melontarkan pernyataan serupa. Apa yang kau katakan itu benar? Kau bisa tanyakan padanya. Gu Xiaoyan, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Ada apa? Apa kau pernah melontarkan pernyataan bahwa kau tidak menginginkan anakmu sendiri? Kamu jelas-jelas mencurigaiku, kan? Kenapa kamu segitu emosinya? Atau
Jangan-jangan kamu pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Ya, dulu aku memang pernah mengatakan hal seperti itu. Tapi waktu itu aku masih muda. Belum pernah merasakan cinta. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Akan terjadi. Tapi sekarang aku sudah merasakannya. Mana mungkin aku bisa mengatakan hal seperti itu? Aku tidak tahu. Aku hanya penasaran. Orang macam apa yang tidak menginginkan anaknya sendiri? Kamu mencurigaiku kan, Kiuya? Kamu mencurigaiku kan? Bukan begitu. Gu Shaoyan, kau menyakitiku. Keluar. Tidak. Jawab dulu pertanyaanku. Jawab aku. Gu Shaoyan, kau gila. Kiuya sedang sakit. Aku pasti akan menemukan buktinya. Ada apa lagi dengan kalian? Yang Yue, aku curiga Gu Shaoyan tidak menginginkan anaknya sendiri. Kamu mencurigai Gu Shaoyan? Pantas saja dia semarah itu. Mungkin itu hanya perasaanku saja ya. Ini bukan cuma kebanyakan mikir kok. Kamu ini benar-benar gila. Aku akan membantumu membujuknya, ya. Sebenarnya aku tidak menyalahkannya. Hanya saja dia tidak seharusnya berbicara seperti itu. Aku masih sangat mencintainya. Akhir-akhir ini semuanya agak kacau. Aku punya firasat ini mungkin ada kaitannya dengan aku dan 10 keluarga besar soal perang finansial. Ada yang ingin kuberitahu. Seseorang melihat Xiabing dan Zhao Tianqi berkencan diam-diam. Pantas saja. Jangan-jangan mereka... Jangan-jangan mereka membentuk geng khusus untuk menyerang keluarga Gumu. Si kroco-kroco ini tidak akan bisa berbuat ulah apa-apa. Mereka menyerangmu lewat perasaan. Taktik mereka licik sekali, ya. Tidak masalah. Begitu aku menemukan buktinya, aku pasti akan membereskan mereka. Ini semua bukti kamu meracuni. Apalagi yang bisa kamu katakan? Tidak kusangka rumahmu ada kamera CCTV. Awalnya aku takut kamu tidak makan tepat waktu. Makanya aku sengaja pasang kamera tersembunyi. Tidak kusangka hari ini justru berguna untuk ini. Xiabing, menurutmu apa akibatnya kalau kuserahkan ini ke polisi? Apa akibatnya? Shaoyan, kamu tidak boleh menyerahkannya ke polisi. Kalau kamu menyerahkannya ke polisi, aku akan tamat. Lagi pula aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Hal-hal gila ini. Karena aku mencintaimu. Kamu bisa membunuh bayi kita karena aku mencintaimu. Kamu bisa membuat Kiuya sedih? Xiabing, cintamu terlalu egois dan terlalu sempit, kan? Aku minta maaf ya. Ini semua salahku. Maafkan aku, kumohon. Aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang sudah terlambat. Bagaimanapun juga, aku harus mengambil USB itu kembali. Berhenti. Tuan muda, ada apa? Cepat rebut kembali flash disk itu. Baik. Aku sudah menemukan bukti. Sekarang bisa sepenuhnya membuktikan bahwa Xiabing yang mencelakaimu. Tapi sekarang buktinya direbut. Apa gunanya menemukan bukti? Anak kita tetap tidak akan kembali. Jika menemukan bukti, aku bisa mengirim mereka ke penjara. Gu Shaoyan, jika benar Xiabing yang melakukannya, lepaskan dia. Kenapa? Sebenarnya, tanggung jawab utamanya, ini semua masih karenamu. Xiabing membenci karena cinta. Bagaimana bisa bicara seperti itu? Wanita yang mencintai seorang pria dan membenci seorang pria sama-sama mengerikan. Tuan muda, aku tidak berhasil mengejarnya.
Keterampilan bela dirimu begitu hebat, bagaimana mungkin tidak berhasil? Maafkan aku. Kau terlihat belum tua. Tak kusangka kau sudah tidak berguna. Pulanglah. Baik. Gu Shaoyan, aku baru saja melihat Zhang Tao pergi ke kediaman keluarga Gu. Apa? Kakek, saya teman putra Anda. Banyak hal terjadi akhir-akhir ini. Anda pasti tidak tahu kan? Pasti tidak ada yang memberitahu Anda kan? Ada apa? Menantu Anda itu Dia mengandung anak untuk keluarga Gu, Ini adalah kabar baik. tapi anak itu sudah dibunuh. Apa? Siapa yang berani memberitahu ayahku tentang ini? Pasti Zhang Tao. Dia punya niat jahat. Orang-orang ini benar-benar tidak waras. Kalian ingin menghancurkan keluarga Gu, ya? Baiklah. Kalian melakukan ini padaku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Lao Tang. Sungguh tak kusangka bisa berhasil membujukmu, Lao Tang. Kita semua bukannya hanya demi uang. Aku sudah bekerja keras di keluarga Gu selama puluhan tahun. Mengapa? Bukannya hanya demi uang, tapi pada akhirnya keluarga Gu tidak memberiku sepeser pun lebih. Dan bocah Gu Shaoyan itu semakin tidak menghargaiku. Sepanjang hari dia memerintahku seenaknya. Tidak ada satupun orang baik di keluarga Gu. Yang harus kita lakukan adalah membuat keluarga Gu hancur lebur. Ini adalah kesempatan terbaik. Lao Tang, kau mengikuti Gu Shaoyan. Pasti tahu banyak rahasia internal. Jadi dengan dukunganmu, kita pasti akan lebih mudah lagi. Saat Tuan Gu masih hidup, aku tahu semua urusan keluarga mereka dengan sangat jelas. Jika kita bekerja sama, seluruh Zonghai akan menjadi milik kita. Pada saat itu, Gu Shaoyan, si bajingan itu, cepat atau lambat akan kita usir dari Zonghai. Dan lagi, dia pasti akan lari terbirit-birit karena telah kita usir. Ayahku dulu waktu kecil cukup menyayangiku. Kalau kau mau menangis, menangislah sekarang. Setelah pria menangis, dia harus bangkit dan memperoleh kekuatan dari kesedihan. hari ini adalah rapat penyerahan saham. Grup Gu, selamat datang semuanya. Ketua grup Gu belum datang. Rapat macam apa ini? Apakah kalian semua tidak menghargaiku? Gu Shaoyan, perusahaan-perusahaan besar grup Gu sudah lama dikuras habis. Kau sebagai ketua hanya seorang komandan tanpa pasukan. Maaf semuanya. Sebenarnya, kami baru saja memainkan sandiwara ala Infernal Affairs. Bukan Gushi Group yang dikosongkan, melainkan kalian semua yang ada di sini. Perusahaan kalian. Kamu, Bagaimana? Aktingku cukup bagus kan? Kakak, biarkan aku jelaskan. Mereka yang memaksaku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Soal kau melukai anakku itu, apa itu juga terpaksa? Meskipun kau sudah merampas bukti-buktinya, tapi aku masih punya salinannya. Xia Bing, kau benar-benar jahat. Waktu itu, ayahku mengusir kalian. Sebenarnya itu karena ibumu menderita penyakit mematikan. Dan setelah itu, dia terus saja mendanai kalian. Tak kusangka, kau malah membalas budi dengan kejahatan. Pak Tua Tang sudah semua bukti. Kejahatan kalian sudah direkam semua. Kalian semua bersiaplah mendekam di penjara. Kiuya, mari kita tanda tangani ulang kontraknya. Shaoyan, aku bersedia. Bagaimana kalau aku tambahkan batas waktu? Kalau begitu, 10.000 tahun